Palestina bagian dari Syam, negeri yang diberkahi. Janji Allah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW terhadap Syam. Tanah Palestina, tanah yang penuh rahmat. Rasulullah suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Banyak Nabi dan Rasul, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hingga Nabi Isa. Jadi Syam adalah tanahnya para nabi. Negeri Syam yang di dalamnya ada Palestina. Negeri Syam atau dalam bahasa Arab Bilad al-Syam adalah wilayah historis yang terletak di bagian timur Laut Mediterania di Timur Tengah. Secara geografis dan historis, wilayah Syam mencakup beberapa negara modern saat ini, yaitu 1. Suriah, Syria, 2. Lebanon, 3. Yordania, Jordan, 4. Palestina, termasuk wilayah Israel saat ini. Jadi, negeri Syam bukan satu negara, melainkan wilayah yang dulu menjadi satu kesatuan pada masa kekuasaan berbagai kerajaan besar seperti Romawi, Bizantium, dan terutama pada masa kekhalifahan Islam. Pentingnya negeri Syam dalam Islam. Negeri Syam memiliki kedudukan penting dalam sejarah Islam. Beberapa alasan. Dikenal sebagai tanah yang diberkahi dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Isra ayat 1. Tempat banyak para nabi diutus, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, dan lainnya. Pernah menjadi pusat pemerintahan kekhalifahan Umayyah di Damaskus, ibu kota Suriah sekarang. Lokasi Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina, tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Janji Allah terhadap Syam, Bilad al-Syam dalam Al-Quran disebutkan secara langsung dengan menyebut wilayah tersebut sebagai tanah yang diberkahi. Allah menyebut keberkahan negeri ini dalam beberapa ayat, terutama karena tempatnya yang mulia, sejarah kenabian yang panjang, dan perannya dalam risalah Islam. Berikut beberapa ayat Al-Quran yang menyinggung keutamaan dan janji Allah terhadap negeri Syam. 1. Surah 17 Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Masjidil Aqsa berada di Yerusalem, Al-Quds, yang termasuk wilayah Syam. Dalam ayat ini adalah menyebut sekelilingnya diberkahi, menunjukkan bahwa daerah Syam penuh berkah secara spiritual dan historis. 2. Surah 21 Al-Anbiya ayat 71 sampai 74. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia.
ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim anak bernama Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah dari kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Kami telah menjadikan mereka itu, Ishak dan Yakub, sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada kaumnya dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka agar mengerjakan kebaikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. Dan kepada Lut, kami telah memberi hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Keterangan yang dimaksud adalah negeri Sam. Ini menunjukkan bahwa wilayah ini telah diberkahi sejak zaman para nabi terdahulu. 3. Surah Sabah ayat 18. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman. Keterangan negeri yang kami berkahi menurut banyak mufassir adalah Sam. 4. Surah 7 Al-A'raf ayat 137. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah tertindas itu negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya, dan telah kami beri berkah padanya, dan telah sempurnalah perkataan Rabbmu yang baik sebagai janji
dan untuk Bani Israel sebab kesabaran mereka, dan kami hancurkan apa yang dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka. Keterangan ini dipahami sebagai wilayah-wilayah di sekitar Sam dan Palestina, menunjukkan tanah yang dijanjikan kepada kaum yang sabar dan bertakwa. 5. Surah 5 Al-Maidah ayat 21. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang, karena kamu takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. 6. Surah 2 Al-Baqarah ayat 153. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 7. Surah 17 Al-Isra ayat 4-7. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan mendapat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kelompok yang lebih besar. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها
فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berjahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang satu hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain yang menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kejahatan kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. 8. Surah 22 Al-Hajj ayat 40. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali mereka berkata, Rabb kami hanyalah Allah, dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan antara sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang-orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. 9. Surah 7 Al-A'raf ayat 128. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. 10. Surah 24 An-Nur ayat 55. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kesimpulan, janji Allah terhadap Syam. Allah menyebut Syam sebagai tanah yang diberkahi. Tanah ini menjadi tempat banyak para nabi, wahyu, dan perjuangan para rasul, termasuk dalam peristiwa besar seperti Isra Mi'raj, dan menjadi pusaka kekhalifahan Islam pada masa Umayyah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga menyebut bahwa Syam akan selalu menjadi benteng Islam dan akan ada sekelompok umat yang tetap dalam kebenaran di sana. Hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW menyebutkan keutamaan dan janji Allah terhadap negeri Syam. 1. Syam adalah negeri yang diberkahi dan benteng akhir umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Beruntunglah bagi Syam." Para sahabat bertanya, "Kenapa begitu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena para malaikat Ar-Rahman membentangkan sayap-sayap mereka di atas Syam." Hadis riwayat Tirmizi nomor 3954, Ahmad 5/198, dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Makna ini menunjukkan bahwa Syam adalah wilayah yang dilindungi, dijaga oleh para malaikat, dan memiliki kedudukan istimewa dalam pandangan Allah. 2. Akan ada kelompok yang selalu berada di atas kebenaran di Syam. Rasulullah SAW bersabda, "Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran. Mereka tidak akan dirugikan oleh orang yang menyisihkan mereka sampai datang keputusan Allah." Para sahabat bertanya, "Di mana mereka itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Di Baitul Maqdis, di sekitar Baitul Maqdis." Hadis Surat Ahmad 5/269, Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dinilai sahih oleh Al-Albani. Makna hadis ini menunjukkan bahwa Baitul Maqdis, Yerusalem, dan wilayah sekitarnya Syam akan menjadi tempat kelompok kebenaran yang tetap teguh sampai akhir zaman. 3. Doa Nabi untuk Syam. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah untuk kami negeri Syam dan Yaman." Para sahabat berkata, "Dan juga Najd, wahai Rasulullah." Namun Rasulullah tidak menjawab. Beliau mengulangi, "Ya Allah, berkahilah Syam dan Yaman." Hadis riwayat Bukhari nomor 7094 dan Muslim nomor 7139. Makna, Nabi secara khusus menemukan keberkahan negeri Syam yang menunjukkan keutamaan wilayah ini dibanding wilayah lain. 4. Syam akan menjadi tempat perlindungan akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pusat negeri kaum muslimin pada saat terjadi fitnah adalah di Syam." Hadis riwayat Abu Daud nomor 2483 dinilai sahih oleh Al-Albani. Makna, saat terjadi fitnah besar di akhir zaman, Syam akan menjadi tempat perlindungan dan pusat kekuatan umat Islam. Kesimpulan, hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Syam adalah wilayah yang diberkahi oleh Allah. Akan selalu ada kelompok umat Islam yang bertahan di atas kebenaran di sana. Doa Nabi Muhammad secara khusus mencakup keberkahan atas Syam. Di akhir zaman, Syam menjadi pusat kekuatan dan perlindungan umat. Jika belum bisa membantu dengan harta dan tenaga, maka bantulah dengan doa kepada Palestina.
Jika belum bisa bantu di medan juang, maka bersuara adalah bentuk kepedulian. Jangan diam. Diam adalah bentuk pembiaran. Suarakan walau hanya didengar oleh satu orang. Jangan pernah ragu. Palestina bukan bebas dari kekuatan politik, bukan karena konferensi internasional, tapi karena janji Allah. Janji Allah pasti adalah benar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.